Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, kita mau review Hotel Safwat Al Madinah. Nah ini dia. Kira-kira di dalamnya seperti apa? Let's check it out. Oke teman-teman, ini dia kalau kalian umroh dan menginap di Hotel Safwat Al Madinah di daerah Kota Madinah teman-teman. Ini dekat banget dengan Masjid Nabawi. Kita mau lihat ini di dalamnya seperti ini guys. Waktu kita masuk langsung ada yang jualan. Ini berbagai macam minuman, es krim, pop mie ada di sini guys. Kalian bisa jajan-jajan kalau pengen es krim atau pop mie bisa di sini. Nah ini dia suasana lobbynya. Tersedia lift dan ada billboy yang bantuin kita bawain koper-koper kita guys. Nah, begitu masuk kita langsung ada warnanya guys. Nah ini lobbynya. Nah ini lobbynya teman-teman. Nah ini liftnya di sini. Mantap. Ini dia review kamar hotelnya. Saya dapat kamar 208 double. Iya. Nah ini dia kamar mandinya. Set. Ada kaca, wastafel, ada hair dryer, dan shower. Hotelnya minimalis, kecil, tapi sepertinya nyaman dan cukup dekat dengan Masjid Nabawi. Nah ini untuk tempat tidurnya ada dua karena double buat TL dan mutawifnya. Nah ini TV live Masjid Nabawi dan ada welcome to Al Fajr. Nah ini ada lemarinya, dilengkapi dengan sajadah dan pemanas air. Ini ada telepon. Ini kalau kalian ini air zam-zamnya. Ini 5 liter buat selama di Madinah buat satu kamarnya. Ini zam-zamnya diterima buat selama di Madinah 5 liter buat satu kamar. Bapak Ibu yang ini bisa sarapan ke lantai M, ini menumpang lantai. Ini nasinya untuk yang orang Indonesia, pakai telur dadar sama sambal. Nah ini minumnya di sebelah sini. Halo. Oke teman-teman, setelah selesai sholat subuh di Masjid Nabawi, sarapan dan agenda kita berikutnya di hari ini adalah ziarah seputar Masjid Nabawi.
Ini kita nunggu para jamaah selesai sarapan, berkumpul di lobi, dan lanjut kita jalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan ziarah seputar Masjid Nabawi. Nah, ini sekitar masjid ini guys. Ingin tahu keseruan kita? Yuk ikutin kita. Juga, jadi ya jalan dengan kakinya masih oke insya Allah ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekitar nggak 1 putaran full kok, mungkin putar-putar. Itu potret dari Gunung Uhud, tempat di mana peperangan Uhud itu berjalan gitu ya. Ketika perang Uhud dari arah kota Madinah ini orang-orang kaum kafir. Itu juga ada food court kalau Bapak Ibu ingin malam-malam makan. Itu beli gorengan ya. Itu seperti pohon-pohon kurma itu Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Itu sebidang tanah yang betul-betul nilainya sangat mahal sekali Bapak Ibu. Al-Quruni khairul qarni summa ladina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasi pada generasi zaman Rasulullah. Jadi betul-betul disifati sebagai generasi emas Bapak Ibu ya. Sebaik-baiknya generasi, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Maka generasi terbaik dalam umat muslim itu di belakang agak merapat mungkin saya jelaskan dari jalan Bapak Ibu ya. Jadi ya Bapak Ibu ya, jadi yang menjadikan bagaimana Rasulullah menunjuk sahabat Abu Bakar untuk menggantikan beliau dalam kepemimpinan sholatnya, dan beliau itu juga Bapak Ibu sahabat Abu Bakar itu ya, itu juga sebagai salah satu sahabat yang menemani perjalanan di bidangnya sebelum dari kota Mekah akan bersih. Itu banyak sahabat Abu Bakar itu karena betul-betul mulianya siapa? Sampai sekarang pun itu masuk kunjungan ke dalam rondo ya. Bapak sebelum Bapak ada sangkar ya. Saya ibu kayaknya digabung jadi satu yang ibu juga. Ibu-ibu besok ya? Oh besok ya. Saya mengunjungi para sahabat ya. Ziarah para sahabat juga kunjungan masuk beribadah di dalam Raudhah Ashraf.
Dalam hadis dikatakan apa-apa di antara rumahku sampai kepada sebagai salah satu taman daripada taman-taman surga. Ada yang menafsirkan sebagai makna majazi atau makna kiasan. Artinya setiap seseorang yang mengamalkan ibadah di dalam tempat ini itu betul-betul merasakan ketenangan dan bagaimana rahmat Allah itu turun begitu jelas ya. Sama seperti ketika seseorang itu masuk ke dalam surga, dia akan merasakan kenikmatan turunnya rahmat Allah ke dalam surga. Ada juga yang menafsirkan setiap amal-amal ibadah yang Bapak Ibu nanti akan lakukan di dalam ini, yang itu insya Allah yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Yang paling terpenting Bapak Ibu, tidak ada ibadah secara khusus di dalam Ramadan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Kita ini berada di tempat turunnya wahyu, tempat turunnya sunnah. Jangan sampai kita karena menggebu-gebu semangat kita, akhirnya kita melewati batas. Ya, tetap harus di dalam standar tuntunan syariat. Makanya ketika masuk tidak ada yang apa? Tidak ada namanya sholat sunnah raudhah Bapak Ibu ya. Tidak ada namanya sholat sunnah raudhah. Masuk kalau memang tepatnya ketika waktu tidak waktu terlarang sholat. Ya, kalau bapak-bapak masuk setelah asar berarti nanti akan bertepatan dengan waktu terlarang sholat, karena setelah sholat asar tidak boleh sholat kecuali sholat yang ada jalan dari luar hotel menuju masjid daripada lihat jalan itu yang penuh ya. Udah nggak kira-kira waktu ya? Sudah ya. Itu supaya isi hati kita tetap seperti itu Bapak Ibu ya. Berapa lama efektif kita di dalam raudhah? Di dalam raudhah persiapan. Di dalam raudhah kurang lebih ya itu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Kalau Bapak Ibu bisa untuk memaksimalkan sholat. Kalau Bapak Ibu itu dilihat tidak beraktivitas apa-apa, itu sangat berpotensi untuk diusir askar, diusir oleh petugas. Kalau Bapak Ibu sholat lagi, itu insya Allah nggak masalah. Ya, kalau ingin doa bagaimana? Doa, perbanyak doa di sujud, karena sujud itu menjadi apa? Dalam hadis dikatakan sebagai kedekatan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, itu adalah ketika. Tapi dengan syarat apa Bapak Ibu, tidak boleh untuk melafalkan lafaz selain bahasa Arab. Ya, kalau Bapak Ibu ingin berdoa dalam sujud. Berbasis sistem. Kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu? Yang penting yang duit kopi gitu ya. Komunikasi. Wow. Berkaitan dengan masjid ini Bapak Ibu. Menjawabnya itu dengan apa? Dengan sholat, yang mendirikan sholat. Sholat istisqa dan juga satu sholat lagi itu beliau mengumpulkan para sahabat untuk mengerjakan sholat gaib. Apa itu sholat gaib? Sholat jenazah tetapi mayatnya tidak hadir di hadapan mereka atas salah seorang raja ya dari negeri Habasyah. Mana itu negeri Habasyah? Ethiopia. Raja tersebut bernama An-Najasyi, disifati oleh Rasulullah sebagai raja yang tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Sebelum hijrahnya para sahabat ke kota Madinah itu Bapak Ibu, mereka para sahabat sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjalan terlebih dahulu ke negeri mana? Habasyah, menyeberangi Laut Merah sampai ke negeri Ethiopia tersebut. Bahkan sebelum datang di depan kita ini ada masjid disebut dengan Masjid Al-Ghamama. Ini yang pertama. Kemudian yang di sebelah sana, ujung sebelah sana itu ada namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Yang putih di sebelah sana Bapak Ibu, itu namanya Masjid Ali bin Abi Thalib.
belakang Hotel Al Munaqah Kota ini. Di belakang Millennium ini ada dua masjid, Masjid Umar bin Khattab dan juga Masjid Utsman bin Affan. Setiap titik-titik ini Bapak Ibu, masjid ini, masjid itu, dan masjid luas itu, setiap titik-titik tersebut itu pernah dijadikan oleh Rasulullah sebagai tempat beliau ketika menjadi imam di antara para sahabat. Kenapa itu disebutkan sebagai Masjid Al-Ghamamah? Al-Ghamamah itu akar muasalnya dari kata al-gham. Wa in humiya alaikum fa'akmilu al-iddatal salasin. Kalau misalkan awan itu sudah dalam kondisi mendung dan bulan itu sudah terlihat, maka nanti bulan menjadi 3. Maka al-gham itu adalah apa? Awan mendung, ya, awan menerang-terang yang akan dibawa hujan. Maka ini yang dikatakan sebagai Masjid Al-Ghamamah karena ketika Rasulullah itu mendirikan satu sistem dan awan tepat di atas Jalan Sunnah. Kenapa disebut sebagai Jalan As-Sunnah? Karena jalan ini menjadi arah rumahnya menuju Masjid Kuba. Pernah mendengar 3, istilah dadah. 3. Oh, 3. Tiga. Oke. 3. Dadah. Oke. Bapak Ibu yang sudah selesai sholat bisa ke restoran lantai M, makan siangnya sudah siap. Oke guys, kita review makanan di Hotel Sawat Madinah. Dagingnya enak, mantap, dan view-nya juga lebih bagus banget. Kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan vlog di part ini sampai selesai. Jangan lupa bila kalian menyukai video ini, klik tombol subscribe, like, comment, share, dan juga nyalain lonceng notifikasi. Dan di next part kita akan ibadah di dalam Raudhah dan mengunjungi makam Rasulullah Muhammad SAW. So don't miss it. Thank you so much. See you in the next part. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.